Oke, jumpa lagi di Total Politik dan kali ini seperti yang sebelumnya gua kembali menghadirkan Al Ustadz Azrian Sagus. Al Mukarrom Arifin Putra. Gimana Al Gimana, Bang? Mukarrom? Ya, tadi kita udah ngalor ngidul dan ini Nah ini tema berikutnya ini tema yang agak fokus ini. Ini tema yang agak fokus. Jadi gini, gua itu menurut gua ya, gua nggak tahu ya. hmm, Pembacaan lu ya. Yang gue baca salah satu kitab awal mengenai perang di Indonesia itu adalah Indonesia apa negara modern ya konteksnya ya ini ya. Yaitu tulisannya Tan Malaka gitu yang gerilya politik dan Gerpolek. ekonomi ya Gerpolek gitu. Oh, Bahwa ada esensi dari perang di Indonesia yaitu perang gerilya gitu ya yang menyatu dengan masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat gitu. Dan makanya ada doktrin misalnya perang semesta gitu kan, mm-mm. ya kan? Perang rakyat semesta, sorry. Ya, Bener ya ya itu benar. namanya? Perang semesta itu juga benar. Iya. Hmm. Nah, jadi gue sih belakangan nih tertarik tuh karena ini ya, karena gue memperhatikan Panglima TNI yang sekarang, Bang. Oh, Ya kan? Jenderal Pak Iya, Jenderal Andika Jenderal Perkasa. Andika dan gue berkawan juga kan sama Jenderal Hasan nih baru-baru ini kan udah gue Wah, ini kan. Yang baru diangkat menjadi Pangdam Iskandar Muda ini kan. wah, Menarik ngeri juga nih harus ngobrol-ngobrol hati-hati nih bicaranya nih. ya, mantan Danjen Kopassus ini kan. Wah, Dia punya saung-saung gitu Bang di dekat rumahnya Jenderal Hasan itu. Gue kesana kemarin. Dia bilang kalau oh, lu ke kantor takutnya lu pakai celana pendek. Nanti lu disuruh push up sama Kopassus katanya kan. wah, Mending sini aja katanya. Oh gitu, ngapain gua rapi-rapi nih gitu. Gua lihat dia saungnya itu kan rapi banget. Ini hmm, gua yakin nih yang bangun nih bukan tukang ini. Zeni nih kayaknya yang bangun. tertib ya, Iya tertib, teratur, rapi. banget saungnya tuh 2 Hmm. lantai, 3 lantai lah kalau nggak salah. Terus di Oh, pinggir Sungai Cijantung itu kan, mm-mm. gua lihat sungai di Jakarta kan jarangnya bersih tuh, ya kan. Gua lihat tuh sungai Bang, uh bersih banget nih gitu. Hmm. Terus, "Iya ya, bersih ya," kata Budi Adiputro kan. "Iyalah," kata gua, "di ujung itu pasti ada Kopassus yang nungguin sampah lewat." Bukan dinas kebersihan ya. Atau Nungguin sampah jangan sampai kelihatan komandan kan. bukan dinas kebersihan, bukan jasa tirta. Nah terus kalau Jenderal Andika ini ada, apa namanya, gue coba-coba nulis stand up juga kan belakangan kan. Wah, udah Gue merambah, mengeksplorasi bakat ya baru. jadi stand up komedian gua, biar nanti ngundang stand up komedian dia mintanya nggak mahal-mahal gitu kan. Ini kita juga gitu, pelawak juga ya udah Heeh, gitu kan. heeh. Nah, gue lihat gitu bahwa Jenderal Andika ini adalah kalau orang bikin baliho billboard-billboard yang rame ini kerja nyata untuk Indonesia, apalagi tuh banyak banget kan billboard di Jakarta sekarang capres-capres Bang, rame banget billboard. Oh gitu ya? Ya Oh, kalau sekarang biasanya politisi itu jualan dirinya pakai billboard. hmm. Kalau Jenderal Andika itu billboard orang yang jualan dia. Jadi orang Oh, bikin billboard untuk ngejualin dia, Bang. oh Tahu nggak gitu. lo apa? Apa? Kepak sayap kebinekaan, sayap Bos. Saking lebarnya sayap Jenderal Andika tuh sabunannya susah dia. Ah, nggak berani komentar, takut. Nah, anyway, ini nggak ada hubungannya sama diskusi kita ya. Oke. Ini buat hiburan aja buat masyarakat Hmm. Oh, politik. bagian dari stand up ya? Iya, bagian dari stand Joke, joke. jokes Hmm. aja gitu. Nah, karena Bang Azri udah mulai banyak jokes, biasanya dia bahasanya bersayap-sayap dan menyayat-nyayat nih udah mulai melucu juga kawan nih gue lihat kan. Ya kan demi kebinekaan gitu. Nah, Sayap-sayap. nah terus Bang, ya Gerpolek itulah buku yang gue anggap sebagai lahir dari
rahim pemikir kebangsaan gitu ya. Mungkin dulu ada, tapi bukan seorang pemikir kebangsaan gitu yang melahirkan karya-karya mengenai perang dan, Hmm, politik militer gitu ya. ya. Nah, jadi gue mau berdiskusi soal bagaimana sih, apa namanya, di setiap fasenya itu, mazhab-mazhab kemiliteran kita ini gitu. Ya tentunya ada yang ya seperti diskusi kita tadi, ada discontinuity, ada continuity, ya transformasi, ada discontinuity juga. Tuh ada transformasi, ada continuity gitu. Hmm. Sorry. Iya kan ada yang tetap, ada yang berubah lah gitu kan. Ya, ada yang tetap, ada yang berubah. Iya, Mhm. mhm. Oke Bang, silakan Al-Mukarram Azrian Zagus. Kayaknya sih nggak ada yang berubah ya. Masih tetap itu kok, hankam rata, masih pertahanan semesta. Dan kalau kita lihat struktur TNI itu kan kayaknya yang baru itu ada, apa sih namanya tuh, Kogab Wilhan ya, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Mhm, Yang ada tiga Kogab Wilhan kan, mhm. wilayah barat, tengah, sama timur. Kayaknya itu aja yang baru. Yang lain sih sepertinya, terutama Angkatan Darat ya, itu tetap sama kan. Em, Struktur utamanya itu ya komando teritorial itu, Kodam, dan seterusnya ke bawah. Jadi itu tuh udah jadi seperti apa ya, kalau menurut saya tuh udah jadi kayak DNA-nya TNI. Jadi ya kalau tidak pertahanan semesta itu ya bukan TNI gitu. Jadi nggak banyak berubah sih kalau dari situ. Dan kalau kita lihat dari pengadaan alutsista itu kan juga yang masih dominan juga masih di darat juga kan. Untuk laut dan udara itu kan dengan wilayah seperti kita ya. Memang ada pembelian alutsista untuk udara dan laut itu ada. Tapi kalau kita lihat dengan wilayah seluas ini, dengan perairan seluas ini, ya alutsista yang sudah dibeli itu kan ya masih nggak mencukupi. Tetap kalau misalnya ada invasi dari luar yang sifatnya perang konvensional itu ya, tulang punggungnya itu ya tetap di darat, di komando teritorial itu. Jadi saya sih melihat nggak, dari segi doktrin itu nggak banyak perubahan. Ya sama seperti kayak kita melihat UUD 45 lah, kalau nggak UUD 45 nggak Indonesia gitu. Kalau nggak Pancasila nggak Indonesia, ya sama. Pertahanan semesta itu udah kayak jadi doktrin militernya TNI sekarang. Karena memang, dan itu nggak sepenuhnya salah, karena memang alutsista kita itu kan juga masih sangat terbatas untuk ukuran kayak kita. Jadi ya masih, apa ya, filosofinya itu masih yang orang yang diberi senjata, bukan senjata yang dikasih orang. Senjata yang ditanamkan orang di senjata itu. Ya karena kemampuan kita untuk memenuhi alutsista itu ya masih masih sedikit. Mungkin nggak tahu, dulu ada buku putih pertahanan dulu. Iya, mhm. Ada namanya itu Minimum Essential Force. Saya nggak tahu apakah itu sudah terpenuhi atau enggak. Kan di situ itu dibuat perencanaan dalam waktu sekian tahun, itu minimum essential force itu akan terpenuhi. Ambang batas pertahanan minimum. Nah, saya nggak tahu apakah itu sudah terpenuhi atau belum. Tapi kalau kita lihat dari struktur organisasi dan dari jumlah personil itu ya masih yang tidak berbeda jauh dengan apa yang dibilang Tan Malaka, dan nggak beda jauh dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Nasution. Ya masih basis pertahanan kita itu ya rakyat, karena rakyat kita banyak, ada hampir 300 juta sekarang. Nah, itulah yang senjata utama kita itu ya jumlah kita yang banyak ini, bukan bukan senapan serbunya Pindad, bukan F-16, bukan korvet-korvetnya Angkatan Laut, tapi senjata utama kita itu ya rakyat yang banyak. Dengan rakyat yang banyak ini kan negara-negara yang mau masuk, yang mau perang sama kita itu kan pasti pikir-pikir. Kalau mereka mau masuk, nah kalau nanti ada 270 juta rakyat melawan, itu kan ongkosnya terlalu besar. Ya Afghanistan aja penduduknya 40 juta, itu 20 tahun Amerika di situ angkat kaki juga tuh akhirnya. Jadi masih, kalau dari segi doktrin ya saya kira nggak banyak berubah, karena doktrin itu kan lahir dari keinsafan kita terhadap situasi di
di negara kita itu kayak apa. Kondisi sosial politiknya, geopolitiknya, dan kemampuan anggaran kita untuk memenuhi persenjataan itu kan memang masih tidak memungkinkan untuk membuat berubah dari filosofi orang yang diberi senjata dengan senjata yang Ditanamkan. ditanamkan orang di situ. Kita itu kan lebih yang, ya kalau kita nggak punya senjata ya nggak apa-apa, masih ada bambu runcing kok. Karena orangnya banyak, tapi senjatanya sedikit. Tapi kalau pertempuran di laut, apalagi di udara itu kan nggak mungkin, itu harus alat yang diorangkan, bukan orang yang dikasih senjata. Tapi kalau kayak infanteri itu kan ya udah, orangnya banyak ya kita beli aja senapan perlu berapa pucuk, udah kasih aja ke mereka. Gitu kan. Ya. Nah, dalam keterlibatan politik, kan banyaklah perubahan hari ini, Bang, kalau lu lihat kan. Ya perubahan banyak, terutama kan yang paling penting itu duifungsi itu. Berakhirnya duifungsi ABRI tahun berapa ya? 99 Nah, kok. 9 ya. Nah itu titik puncaknya itu di situ, karena disitulah doktrin duifungsi itulah yang membuat, yang di sesi sebelumnya saya ngomong banyak jenderal jadi gubernur itu. Ya. Itu kan karena legitimasinya, justifikasinya itu kan karena duifungsi ABRI itu. Ya tapi itu kan doktrinnya yang berubah, tetapi tulang punggungnya, kalau ibarat doktrin itu software pemikiran di kepala, nah tulang punggungnya itu kan masih intact, masih ada di situ. Struktur organisasi kayak komando teritorial itu kan masih hidup. Itu tinggal kepala kita dikasih software yang lain, ya itu bisa hidup lagi. Orang strukturnya masih di situ kok. Jadi secara politik itu TNI, terutama Angkatan Darat ya, itu masih menjadi aktor yang signifikan. Masih menjadi aktor yang siapapun yang mau jadi pemimpin negara, yang mau jadi presiden, atau mau jadi gubernur, atau mau jadi wali kota bupati, itu nggak bisa mengabaikan TNI Angkatan Darat ya terutama, karena strukturnya itu masih ada. Tulang punggungnya itu masih nggak dibongkar itu waktu reformasi itu. Jadi tinggal mereka mau make atau enggak gitu aja. Tapi kalau dilihat survei-survei, Bang, kepercayaan orang kepada TNI itu selalu tinggi gitu loh, Bang. Iya, selalu tinggi. Ya karena sama seperti saungnya Pak Pangdam tadi tuh. Kalau ngelihat, wah ini kok bisa rapi kayak gini ya. Itu apa? Itu kan kekaguman itu, bukan kritik kan. Itu lu ngomong gitu karena kagum atau karena mau mengkritik? Enggak, kagum Karena gua. kagum kan? Kagum gua emang Nah ya ngeri itu. itu. Persepsi publik juga seperti itu. Kalau melihat tentara itu kan, wah kok bisa ya disiplin jam 7 tuh pasti masuk. Yang PNS itu kalau udah ngundang TNI itu pasti, wah nggak akan pernah telat lah. Mau rapat jam berapa deh, pasti nggak telat. Nggak kayak instansi-instansi lain. Terus di olahraga misalnya, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu tuh kalau pelatnas, itu di Batu Jajar, di Kodam, di mana gitu. Pokoknya yang harus dilatih sama tentara supaya disiplin. Jadi rasa kagum itu ya ada, dan itulah sebabnya kenapa ketika disurvei itu orang itu ya percaya bahwa kalau TNI itu ya militer itu baik-baik aja. Bagus lah karena mereka itu bisa rapi, bisa mengorganisir, bisa menciptakan harmoni. Nah, kita itu kan suka yang harmoni-harmoni itu. Kalau disharmoni itu kan dianggap kegaduhan. Kalau ada yang berbeda, ini bikin gaduh. Ya, Tuh. tapi kan dalam sejarahnya tentara kita ini milisi kan awalnya, bukan sebuah tentara yang memang dibentuk oleh sebuah pemerintahan gitu ya, Bang. Enggak. Iya. Tapi justru itu kan karena tidak dibentuk oleh pemerintah sipil, itu makanya fungsi sosial politiknya itu jadi tidak bisa dikontrol oleh pemerintah sipil. Tapi kalau misalnya ketika TNI itu lahir,
itu bidannya itu adalah pimpinan sipil, itu kan ngaturnya jadi lebih gampang karena Waduh. saya yang melahirkan kamu. Jadi kamu nggak bisa semaunya sendiri, nggak boleh keluar dari koridor yang kami bikin. Tapi ketika mereka itu lahir secara otonom, secara independen, itu kan mereka ngerasa, "Loh, orang saya lahir bidannya nggak ada kok. Kami lahir dari rakyat." Nah itu loh, klaimnya kan gitu. Kami lahir dari rahim rakyat, bukan rahim pemimpin sipil, bukan rahim Soekarno-Hatta, bukan rahimnya Menteri Pertahanannya siapa ya waktu itu, saya lupa. Kami lahir dari rakyat. Nah itu kan artinya kami mengerti kalau rakyat mengeluh ya kami terpanggil, kami akan ikut bergerak. Jadi makin nggak bisa dikontrol kan. Jadi ya karena itu tadi, justru karena tidak dilahirkan dari sebuah mekanisme yang banyak dilakukan, mekanisme yang rigid dari negara, ya akhirnya mereka ngerasa bahwa kami independen, sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan pemerintah sipil. Jadi pemahaman akan supremasi sipil itu dianggap, wah ini nggak Indonesia gitu. Karena di Indonesia konteksnya nggak seperti itu. Ini Barat. Inilah yang membuat Pak Nasution yang alumni Akademi Militer Bandung buatan Belanda itu mengajukan pemikiran tentang jalan tengah yang beliau bilang bahwa konsep supremasi sipil gaya Eropa itu nggak cocok untuk di Indonesia. Tapi di sisi lain, militer yang terlalu aktif di politik dan melakukan kudeta seperti di Amerika Latin tahun 50-an, kami nggak akan seperti itu. Jadi kami berdiri di tengah-tengah. Dan Menjaga. akhirnya, iya, karena kami lahir dari rakyat, jadi kepentingan TNI adalah kepentingan rakyat. Itu. Tidak radikal kanan, tidak radikal kiri, berdiri di tengah-tengah. Pokoknya Indonesia itu, ya TNI itu Indonesia lah, nggak ada tuh yang terlalu ekstrim ke kanan, terlalu ekstrim ke kiri. Gitu. Jadi TNI ini nasionalis religius lah gitu lah Bang ya. Ya, pokoknya Indonesia lah. Ya Kalau tapi ini juga pertanyaan lu mengatakan bahwa TNI itu nggak ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi dia sempat menjadi the opponent of left politics in Indonesia. Bahkan Bung Karno itu memainkan bandul TNI dan PKI ketika itu kan. Gue juga pernah sempat bahas bagaimana laporan CIA memperlihatkan bahwa adanya keterlibatan wakil presiden Adam Malik dalam mendukung gerakan Gestapo ya, yang membuat apa namanya tentara itu menjadi salah satu kutub di dalam pertarungan gitu bang. iya, ya karena itu tadi, mereka itu nggak di kiri, nggak di kanan. Jadi ketika yang kiri terlalu kuat, fungsi dari Angkatan Darat itu adalah menetralisir yang kiri ini. Jadi kayak kalau jomplangan, mainan anak-anak itu, Hmm. nah itu kayak TNI itu kayak di tengah-tengahnya. Kalau yang kiri itu terlalu tinggi, nah akan ditertibkan. Dan kalau yang kanan terlalu kuat, nah yang kanan ini akan ditertibkan. Mereka itu memposisikan dirinya seperti itu. Itu kan pola yang dulu di Turki itu dilakukan oleh tentara juga. Tentara itu merasa bahwa di Turki kami adalah pengawal kekuatan politik yang akan mengawal ideologi Kemalis. Ideologinya Kemal Atatürk. Menjaga sekularisme. Hmm. Menjaga sekularisme Turki dari rongrongan kekuatan kelompok-kelompok agama atau kelompok-kelompok yang lain. Nah, peran seperti itu juga yang dijalankan oleh militer di kita. Karena justifikasinya kalau yang kiri terlalu kuat atau yang kanan terlalu kuat, negara ini akan pecah. Dan TNI itu kan punya pengalaman buruk dengan itu. Melawan DITII itu kan itu cukup traumatik itu untuk Angkatan Darat ya. PKI itu juga cukup traumatik karena operasi untuk menumpasnya itu ongkosnya mahal gitu. Dan itu menjadi justifikasi sejarah bahwa TNI adalah militer adalah satu-satunya aktor politik di Indonesia yang sepanjang perjalanan sejarah Republik itu terbukti
bisa menjaga keutuhan bangsa dengan tetap berdiri di tengah, dengan tetap berdiri di atas semua golongan gitu. Sentris ya. Sentris. Jadi sentrisnya itu bukan yang apa ya? Mereka itu kalau nanti ini dari segi doktrin ya. Kalau nanti ada kekuatan kiri yang terlalu kuat, ya mereka akan tertibkan atau akan basmi. Demikian juga kalau ada kekuatan kanan yang terlalu dominan, ya mereka akan basmi juga dengan justifikasi demi keutuhan negara. Demi rakyat Indonesia gitu ya. Nah, ya demi rakyat yang telah melahirkan. Ya, bersama rakyat TNI kuat gitu kan. Nah, itu Ya kan? bersama rakyat, bukan bersama presiden atau Tapi sama bukan alat dari presiden, kami ini tunduk bukan, kepada negara kan. bukan, bukan. Kan? Ya karena itu tadi proses kelahirannya itu tidak dibidani oleh presiden, Dia tidak memang dibidani oleh Menteri Pertahanan. dia muncul aja ya dengan Muncul. kebutuhan gitu kan. Ya yang paling fatal ya mungkin paling fatal itu kan panglimanya dipilih oleh komandan-komandannya sendiri itu. Itu kalau di tim sepak bola, kapten dipilih oleh pemain bukan pelatih. Itu kan Demokratis ya. ya demokratis. Ya itu kan kalau kapten tim dipilih oleh pemain itu kapten tim ketika kapten tim harus bersilang pendapat sama pelatih itu kan kapten timnya ngerasa loh, ini semua pemain dukung saya, yang dukung Anda siapa? Gitu. Jadi Itu. agak ini ya, agak apa namanya ya, proses pembidanannya pun sebenarnya agak tidak lazim juga sebenarnya sebagai sebuah organisasi militer gitu ya. Makanya banyak pengamat militer Indonesia itu kan selalu merujuk ke salah satu faktor yang membuat militer itu menjadi aktor politik penting di Indonesia karena proses kelahirannya itu mereka memang lahir itu dari tidak dibidani oleh para tokoh-tokoh sipil. Sehingga ya mereka itu merasa independen, merasa punya power base sendiri. Bukan lahir karena instruksi dari atas, tapi lahir itu dari bawah. Nah, itu kalau kita baca slogan-slogannya TNI itu ya, ABRI lahir dari rakyat. Dan bersama rakyat, ABRI kuat atau bersama rakyat TNI kuat. Ya karena memang kalau kita lihat fakta sejarahnya ya nggak salah ya memang begitu. Cuman itu menjadi justifikasi gitu loh. Bahwa TNI itu sebagai suatu kekuatan sendiri yang bebas dari pengaruh politik yang lain. Terus apa pengaruh politiknya apa di situ tuh kalau bebas dari yang lain tuh? Ya mereka jadi punya otonomi mau bertindak apapun. Nah, tapi begini juga Bang, selalu muncul di setiap fase sejarah Indonesia gitu ya, warna-warna militer gitu ya. Misalnya kayak, Benny Murdani, oh ini geng, Katolik gitu ya. Benny Murdani Katolik kan, walaupun pada akhirnya dia, convert gitu ya. Nah, Mhm, diduga convert ya. Nah, kedua ada lagi yang waktu itu istilah pas Orde Baru tentara hijau gitu kan, mhm. ya kan. Jadi tentara menjadi ya memang hijau sih warnanya, tapi ada geng hijau gitu di tubuh TNI gitu. Islamisasi, Ya, nah santriisasi. itu pertanyaan gua, kalau lu bilang bebas dari pengaruh ideologi, selalu ada warna di dalam tubuh, TNI, warna-warna ideologis dan bahkan seperti Jenderal Andika sendiri misalnya sekarang ya kita tahu warna ideologinya apa, warna parpolnya apa, tapi ya kita nggak enak ngomong aja kan gitu, Hmm. ya kan? Selalu ada gitu, maksudnya ya apakah dalam doktrinnya mereka itu, harus, betul-betul bebas atau sejauh apa gitu ideologi-ideologi politik ini bisa mendapatkan ruang di dalam institusi, militer di Indonesia, Bang? Nah, sekarang begini, apakah warna-warna hijau dan yang tidak hijau dalam sejarahnya Angkatan Darat itu adalah karena penetrasi dari luar atau memang militernya yang merangkul kekuatan-kekuatan yang warna-warni itu untuk masuk ke dalam? Faktornya itu yang harus kita lihat.
arah arah dari ideologi itu yang harus kita lihat. Apakah ideologi ini masuk untuk merubah lembaga itu, atau karena situasi politik saat itu membuat, karena situasi politik sekarang kayak gini ya, terpaksa kekuatan ini harus kami akomodasi. Kalau saya sih lebih melihat faktor yang kedua, warna-warna kayak Pak Beni atau kayak ABRI tahun 90-an, santriisasi ABRI itu bukan, saya tidak melihat itu adalah bagaimana ideologi itu mempengaruhi ABRI, tetapi ABRI itu menghitung dengan konstelasi politik seperti ini adalah kekuatan yang harus kami rangkul. Dengan konstelasi politik seperti ini adalah kekuatan yang harus kami rangkul. Saya sih lebih melihat itu sebagai kooptasi. Kooptasi militer terhadap kekuatan politik yang eksis di masyarakat, bukan sebagai bagaimana kekuatan politik yang eksis di masyarakat itu mau menggunakan kekuatan dari TNI. Saya Karena melihatnya seperti itu. TNI ini alat negara ya. Bukan Berdiri. alat, mereka nggak ngerasa, ya alat negara yang mereka itu lahir dari, tidak dilahirkan oleh politisi gitu loh. Jadi ada elan, ada semacam militansi yang mereka itu resisten kalau politisi itu ngatur-ngatur. Karena dulu, ini nggak usah sekarang lah, sekarang itu kan udah berapa tahun ya TNI itu. Waktu Perdana Menteri Amir Syarifuddin berkuasa, Amir Syarifuddin itu berusaha untuk mencoba mengontrol TNI dengan cara dia bikin program namanya P-Polit, pendidikan politik tentara. Jadi dia taruh tuh orang-orang kiri untuk jadi semacam komisaris-komisaris, bukan komisaris BUMN ya, komisaris-komisaris yang akan memberikan pendidikan politik ke aparat TNI saat itu. Sama seperti Mao Zedong mendidik tentara merah, sama seperti Soviet mendidik tentara merah di sana. Tapi saat itu aja TNI baru berusia 2 atau 3 tahun, resistensinya itu kuat sekali. Nah, apalagi sekarang. Padahal TNI waktu itu belum apa-apa loh. Belanda masih kuat, belum ada pemberontakan Madiun, belum ada PRRI, belum ada Darul Islam. Itu resistensi dari dalam TNI udah sedemikian kuat. Nah, apalagi sekarang ketika peristiwa sejarah selama puluhan tahun itu menunjukkan beberapa kali TNI itu berhasil mengatasi pemberontakan-pemberontakan itu yang semakin memperkuat identitas kelembagaannya kan, bahwa oh kita ini memang independen. Apalagi sekarang, kalau saya sih, kalau sekarang misalnya nanti ada jenderal yang santri atau ada jenderal yang sangat apa istilahnya Pancasilais atau apa, itu bukan TNI berhasil dipenetrasi oleh mereka, tapi lebih ke TNI sebagai lembaga merasa perlu merangkul kekuatan-kekuatan ini supaya dia bisa tetap eksis di masyarakat. Jadi Karena tidak perlu kekhawatiran TNI disusupi oleh misalnya berita yang terbaru ya, apa namanya, salah satu pentolan Jamaah Islamiyah itu ditangkap dan ternyata dia adalah, salah satu pengurus MUI gitu. Nah, di mana ada, anggapan, ada informasi yang tersebar bahwa Jamaah Islamiyahnya sendiri pun sekarang sudah berganti metode gerakan gitu, dia menyusup ke dalam berbagai macam organisasi yang ada gitu. Nah, apakah itu, tetap kita bisa bilang bahwa TNI mengkooptasi kekuatan-kekuatan ideologis di akar rumput gitu? kalau menurut saya sih begitu. Itu adalah, jadi gini, TNI itu sama logika berpikirnya itu sama kayak negara. Dia itu akan melihat struktur masyarakat ini bagaimana. Nah, dari struktur sosial yang ada sekarang, itu yang kira-kira cukup menonjol siapa. Nah, ini mengancam nggak? Nah, kalau mengancam itu perlu dikooptasi atau perlu dihancurkan. Selama masih bisa dikooptasi karena biayanya itu lebih rendah, ya akan dikooptasi aja. Tapi kalau dianggap ini sudah melampaui batas, ya akan diganyang, sama seperti komunisme dulu. Ya seperti tahun 90-an lah ketika ABRI itu banyak yang istilahnya itu dihijaukan. Itu kan
seiring dengan kebutuhan dari Pak Harto untuk mencari pilar politik yang baru kan. Pak Harto kan waktu itu bermesraan dengan kekuatan Islam karena dia itu sudah menggerus atau melemahkan koalisinya sendiri. Hmm. Hmm. Dan itu sudah dimulai dari tahun 70-an karena sesepuh-sesepuh angkatan darat itu sudah berkali-kali menyampaikan kritik ke Orde Baru. Itu bukunya David Jenkins tuh isinya tentang itu. Bagaimana ada dinamika internal di ABRI yang jenderal-jenderal kayak Pak Nasution, jenderal-jenderal yang dulu angkatannya Pak Harto itu udah pensiun, itu mengkritik Pak Harto karena dui fungsi ini sudah kebablasan. Ini udah bukan dui fungsi ABRI, ini udah dui fungsi Soeharto. Soeharto menggunakan ABRI untuk memperkuat kekuasaannya dan itu sudah keluar dari doktrin dui fungsi yang dibayangkan oleh Pak Nasution. Jadi ada koreksi dari dalam itu. Hmm. Dan Pak Nas ini bukan, Pak Nasution itu jenderal yang termasuk puritan, sangat religius, sangat dekat dengan Islam gitu loh. Tapi dia tetap melihat dirinya dan ABRI itu sebagai kekuatan negara, bukan sebagai kekuatannya agama atau Ideologis. kekuatannya Islam, enggak. Jadi dan sejarahnya ABRI itu seperti itu, disusupi itu iya, karena ya kalau kita lihat tahun 65 itu kan memang Biro Khusus itu ya berhasil menyusupi beberapa, tapi bukan berarti tidak ada reaksi dari dalam. Kalaupun misalnya bisa disusupi, itu akan ada kelompok-kelompok di dalam atau faksi-faksi di dalam TNI itu yang akan bereaksi, yang akan mengoreksi. Ya jangankan Jamaah Islamiyah lah ya, yang kayak Pak Harto yang berkuasa aja, yang jadi pemimpin negara itu dikoreksi kok dari dalam. Hmm. Sama apa namanya, Sesko, orang-orang yang di Sesko TNI di Bandung itu Jenderal Abdul Qadir Besar itu bikin paper menjelaskan bahwa difungsi harusnya begini dan yang sudah dijalankan oleh Pak Harto tahun 77-78 ini udah terlalu jauh. Yang intinya dia itu mengkritik kedekatan ABRI sama Golkar karena harusnya nggak seperti itu. Harusnya kayak apa, Bang? Harusnya biarin aja Golkar, PDI, P3 itu ya bersaing dalam pemilu ya biarin aja, nggak perlu. Dan Ramil itu harus mengerahkan, memaksa kepala-kepala desa untuk memaksa warganya milih Golkar. Biarin aja selama tidak mengganggu stabilitas nasional ya. Mereka mau berkompetisi Golkar sama P3 sama PDI itu biarin aja, nggak perlu anggota ABRI itu sampai harus turun ke bawah untuk mengintimidasi atau mengawasi. Itu pemikiran orang-orang Sesko. Hmm. Jadi tentara ini kan organisasi yang sangat besar. Dan setiap kesatuan atau setiap direktorat di dalam masing-masing matra itu kan beda-beda. Ada yang dari kesehatan, ada yang dari Zeni, ada yang infanteri, ada yang artileri, dan ada yang memang dari kesatuan-kesatuan itu ada yang lebih banyak bertugas di kayak di Akmil atau di Sesko. Nah, yang di Akmil atau di Sesko itu kan lebih nuans gitu loh, lebih ya karena mereka pendidikan ya, mereka itu lebih banyak memikirkan tentang ini masa depannya TNI bagaimana. Nah, kalau misalnya ada kekuatan dari luar yang semakin dominan di dalam tubuh TNI, itu akan ada faksi lain yang akan Gimana? mengoreksi atau merespon lah, gitu. Hmm. Berarti ini demokratis nih ya, tentara. Ya, enggak, itu memang dinamika organisasi. Di organisasi manapun itu kan juga pasti ada seperti itu. Cuman bedanya kalau TNI ini kan mereka boleh pegang senjata aja. Tapi kalau partai politik kan nggak boleh pegang senapan. Ya, tapi sistemnya segala macamnya mirip-mirip aja kan sebenarnya ya. Sebetulnya sih mirip-mirip aja dan karena dalam birokrasi, dalam ABRI itu ada pergiliran, orang harus pensiun, nggak seperti partai politik atau ormas. Jadi kekuatan personal itu nggak bisa sedominan seperti di partai atau di ormas. Nah, tapi partai-partai tokoh itu kebanyakan TNI loh ininya, ketuanya SBY misalnya dengan Demokrat, Pak Prabowo gitu, dengan Gerindra Pak Wiranto.
Ya karena mereka kan udah selama puluhan tahun karirnya di TNI, mereka itu tahu kan cara membina kekuatan sosial politik itu bagaimana. Sehingga ketika keran untuk membuka partai itu dibuka, ya bukan hal yang sulit buat mereka untuk membangun partai karena mereka kenal sama konglomerat. Mereka kenal di wilayah daerah-daerah sini nih Menarik. penguasanya siapa. Yang harus mereka lakukan ya tinggal buka buku teleponnya terus telepon satu-satu. Saya mau bikin partai. Kamu bisa nggak jadi ketua cabang di sini? Nanti kamu kumpulin deh anak-anak di situ. Nanti kita ini. Bakuatur. Iya. Dan soal soal duit kan sejak mereka berkarir di daerah-daerah, mereka kenal pengusaha setempat yang bisa dimintai sumbangan siapa di Jakarta siapa. Ya, 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 karena memang banyak juga apa mungkin yang mereka ya bisa dibilang ya mereka bantulah orang-orang ini gitu ya. Jaringannya itu sudah existing. Jadi yang mereka perlu lakukan ya tinggal menghubungi aja. Hmm. Itulah yang membuat kenapa saya bilang komando teritorial itu kayak tulang punggung. Ya karena tulang punggung itu kan inti dari tubuh manusia. Kalau tulang punggung itu ada ya tinggal diaktifin aja kalau mereka mau. Apalagi tulang punggung keluarga ya. Nah, iya gitu. Nah, terakhir nih Bang, gua ada sebuah pertanyaan lah ya, yang gua juga bisa bilang ini juga jadi pertanyaan gua gitu ya. Nah, Mhm, ketika kita berbicara masalah doktrin militer gitu di Indonesia gitu ya, dan memang institusi-institusi militer ini menjadi bagian institusi TNI ya dalam kasus ini gitu, menjadi bagian sesuatu kekuatan yang dipercayai oleh masyarakat gitu. mhm. Nah, ini kan apa ya, mmm, kenapa dia masih lu bilang tadi mengkooptasi gitu, karena padahal kan harusnya orang yang free rider atau orang yang pansos gitu sama TNI gitu, dengan situasi TNI ini adalah sebagai sebuah organisasi yang sangat trusted bagi publik. Jadi apa pertanyaannya? Ya, dia sebagai organisasi yang trusted gitu ya, kenapa dia harus mengkooptasi gitu loh, Bang. Maksudnya orang udah percaya kok gitu, yang ada harusnya kan orang yang pansos sama dia, biar Loh, juga dipercaya gitu. ya sebetulnya kan itu yang terjadi. Ya kayak tadi cerita soal kalau Pak Andika Perkasa itu bukan beliau yang pasang baliho, tapi orang yang dengan sukarela gitu loh. Enggak, itu bercandaan gua, Bang. Oh itu bercanda, bukan serius. Iya kan, balihonya Bu Puan, tulisannya "Kepak Sayapnya Oh, Bhinneka"-an. Gue ya ya ngebayangin ya. kepak sayap itu Jenderal Andika, karena badannya emang ada sayapnya gitu loh, Bang. Sorry sorry nggak nangkep joke-nya, Ri. Karena lu nggak di Indonesia, gue lupa. Siapa tahu Nggak ada paham balihonya konteks. sampai ke Illinois kan. Di sini nggak ada balihonya soalnya. Jadi sorry nih nggak paham Iya, iya, konteks. iya, lupa, 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 lupa. Kalau komedi kan harus relate kan. Ya. Ya itu, ya kooptasi itu ya tetap akan berlaku karena kan kapasitas negara kita itu bukan kapasitas yang sangat mapan seperti negara apa ya yang kapasitasnya paling paling oke tuh. Nggak seperti negara totaliter gitu loh. Jadi tetap akan ada dinamika di dalam masyarakat. Jadi namanya kekuatan-kekuatan politik atau golongan-golongan politik tertentu itu ya akan tetap ada. Apalagi di era yang terbuka kayak sekarang. Yang paling kelihatan di Indonesia sekarang itu influencer lah. Itu kan kita nggak mau tahu influencernya ini baca buku atau enggak. Tapi kalau nanti eh, banyak pejabat-pejabat negara itu kan yang harus berinteraksi sama mereka. Karena bagaimanapun juga dengan ngelihat subscriber dan viewersnya itu dianggap kalau saya menggandeng orang ini audiensnya banyak ini, pesan saya akan sampai. Walaupun influencer ini belum mengkonversi masanya itu menjadi masa politik, tapi kayak lembaga seperti TNI atau pemerintahan itu kan aware gitu loh, mereka paham dengan itu. Jadi ya dirangkul aja, selama mereka nggak macem-macem ya dirangkul aja.
Tapi bukan berarti itu artinya bahwa lembaga ini atau seperti TNI ini nggak kuat, bukan. Tetapi mereka itu sadar dinamika yang berkembang seperti ini. Nah, jadi ketika ada yang menonjol, ya itu ya dirangkul aja. Dan itu bisa siapapun. Zaman sekarang mungkin YouTuber, beberapa tahun ke depan mungkin TikToker. Tapi kalau zaman dulu itu kan tokoh-tokoh masyarakat, ulama atau kiai atau siapa itu kan dirangkul. Atau penyanyi atau siapa. Pokoknya Iya. yang punya potensi menggalang massa lah atau punya pengikut Iya banyak, iya nah iya. itu yang akan dirangkul. Makanya kayak Bang Miing Bagito ini kan punya kawan banyak di TNI dan bahkan Nah anaknya juga TNI kan. nah itu. Jadi Anaknya justru mayor kalau nggak salah, apa udah letkol ya anaknya Miing itu. jadi justru itulah, bukti bahwa komando teritorial itu berfungsi. Fungsi monitoring dari aparat keamanan negara itu berjalan. Mereka bisa mendeteksi, wah ini nih kekuatan yang sekarang orang lagi ngetren ini harus kita rangkul, karena kalau nggak kita rangkul nanti bisa bahaya. Padahal yang nge-hire drone emprit itu MUI kan bukan bukan TNI. Heeh. Itu drone emprit kan media monitoring itu. Iya iya. Tapi ini monitoring di lapangan. Dan sekarang kan udah mulai monitoring cyber kan. Patroli cyber. Nah, Latihan gitu. gabungan cyber gitu. Jadi fungsi deteksi itu masih masih jalan. Dan kalau kita lihat lah ya sejarahnya. Sekarang orang ribut-ribut soal ormas, tapi kalau kita lihat asal-usulnya ormas itu dari mana? Ya dari negara juga, itu bukan dari masyarakat kok. Atau mungkin dari masyarakat masih kecil, tapi karena di-endorse oleh negara itu jadi gede tuh. Jadi bisa buka cabang di mana-mana. Franchise, Nah, iya, buka franchise dia di mana-mana. buka franchise di mana-mana. Oke Bang, ini terakhir banget nih pertanyaan gua nih Bang. Nah, menurut lu di dalam era digital hari ini, di dalam perang yang tidak lagi perang fisik gitu, apakah mungkin terjadi perubahan doktrin militer kita gitu, doktrin pertahanan kita gitu, yang bentuknya sangat fundamental gitu ya? Apakah perang rakyat semesta ini menjadi sesuatu yang harus diredefinisi ulang gitu dalam konteks hari ini gitu? Saya melihat doktrin itu adalah pemikiran yang lahir dari tantangan dan situasi yang mereka hadapi di lapangan. Jadi kalau mereka menganggap doktrin yang sekarang ini masih relevan itu ya karena menurut sudut pandang TNI ya, kondisi yang sekarang itu ya memang masih cukup kok pakai doktrin ini. Tapi nanti begitu mereka menghadapi tantangan yang berbeda, yang lebih serius, yang lebih intens, nah itu bisa jadi itu akan merubah cara berpikirnya. Bisa jadi itu akan mengekspos keterbatasan dan kekurangan dari doktrin yang ada sekarang. Jadi ya sama kalau kayak di ilmu sosial itu bagaimana teori bertemu dengan data empirik. Nah, kalau datanya memang nggak bisa dijelaskan dengan teori itu kan otomatis orang harus bikin teori yang baru kan. Betul. Kalau fakta di lapangan itu sudah jelas membuktikan teori itu nggak relevan, ya otomatis teorinya harus direvisi. Doktrin juga sama seperti itu. Jadi selama faktanya, bukan faktanya ya, kalau kita lihat sejarah TNI sejauh ini, itu kan ancaman-ancaman atau tantangan yang mereka hadapi itu kan relatif memang masih bisa diatasi dengan doktrin yang mereka miliki sekarang. Ya perang terbesar yang pernah dihadapi TNI itu kan ya lawan Belanda sama lawan PRRI Permesta itu. Setelah itu kan nggak pernah ada pertempuran skala besar yang betul-betul mengancam TNI gitu. Jadi ya mereka masih nganggap doktrin itu relevan. Betul, betul. Sampai nanti muncul suatu peristiwa yang menjadi critical juncture yang membuat banyak yang sadar, wah ini nggak bisa, tantangan kita udah beda sekarang abad 21 nggak bisa gini lagi. Ya, gue menanya ini kan karena eh, Menteri Pertahanan kita juga sempat menyinggung soal apa namanya ancaman-ancaman yang bentuknya fisik semua tuh, hampir semuanya itu yang beliau omongin ancaman-ancaman fisik kan. Mm-mm. Nah, sementara untuk melihat realitas, ya kita kan nggak tahu ke depan tuh ada metaverse gitu misalnya kan.
Siapa tahu lu di metaverse bisa punya private army kan kita nggak tahu kan. Mhm. Jadi ada tantangan-tantangan yang mungkin kita nggak pernah tahu hari ini gitu loh. Iya, Nah, iya. oke. Tapi saya pikir mungkin, orang-orang di Lemhanas dan di Sesko itu sudah ada lah yang berpikir ke situ. Ini kan masalahnya karena ini lembaga militer ya, itu kalau pimpinan tertinggi itu tidak memberi ruang, apalagi tidak mendorong, itu kan ya ide-ide ini tuh nggak bisa dituangkan dalam kebijakan atau dalam sesuatu yang sifatnya tertulis. Tapi saya pikir adalah dari aparat atau pejabat-pejabat yang terutama di yang lembaga pendidikan ya, itu berpikir ke situ. Oke, Bang Azri. Mhm. Makasih banyak Bang Azri sudah bergabung di Total Politik malam ini. Sorry nih mata Sama-sama, gua Rek. agak sayu-sayu karena di sini di Indonesia sekarang jam 2.43. Oke, Ya Rik. kan? Oke. Ini kalau lu bilang gua, itu interviewernya ngantuk segala macam ya ini udah jamnya ngantuk emang bos. Biasanya masih seger. Iya, ini karena gua Terlalu udah sibuk nih, ini gua sekarang siklus hidup gua udah morning person sekarang Bang karena masalahnya. banyak safari-safarinya ini. Iya banyak safari-safari elit tidak berguna ini kan kadang-kadang kan, ya Oke, kan? Rik. Oke Bang Azri terima Selamat kasih banyak. istirahat. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah. Ba ba da ba ba